Oke, kita nggak usah basa-basi ya. Kita bayangin aja gimana misalnya boom, di detik ini juga tiba-tiba Cloudflare diblokir sama pemerintah Indo. Oke, siap? Well, kalian masih bisa lihat bahwa video ini nggak tiba-tiba buffering ya. Well, karena YouTube ini termasuk website yang nggak bergantung di bawah jaringan Cloudflare ya. Begitu juga dengan medsos kesayangan kita, yaitu Facebook ya. Dia ada beberapa website lain yang jumlahnya sedikit sih, bisa dihitung pakai jari kayaknya. Itu masih bisa diakses ya. Tapi, misalnya kita buka website terbaik kedua kita, yaitu ChatGPT, well, itu nggak bakal bisa diakses lagi ya, karena dia itu ada di bawah naungan Cloudflare. Begitu juga dengan website kesukaan boomer kita buat yapping, yaitu X ini juga nggak bakal bisa diakses. Nah, kemudian setelah 12 jam, Cloudflare ini diblok, pasti akan ada postingan viral nih buat nyaranin pakai VPN buat bisa ngakses website-website penting ini. Kalau kalian misalnya pengen bikin VPN kalian sendiri, kalian bisa coba tuh bikin VPS. Gue juga udah pernah bikin video soal VPS terbaik menurut gue di video sebelumnya. Kalau kalian mau, cek aja di pojok kanan atas itu atau di deskripsi udah gue cantumin. Gampang lah pokoknya. Lu punya VPS, install aja WireGuard, ya udah lu connect ke WireGuard itu VPN lu sendiri gitu. Gue juga kayaknya pernah bikin video soal install WireGuard sih, tapi menurut gue rada sesat sih ya. Palingan ntar gue bikin short buat update-annya. Anyway, balik lagi ke topiknya. Pas masa-masa ini sekitar 12 jaman ini kayaknya puncak dari traffic VPN itu ya semoga aja VPN lu gak ikutan collab ya. Dan pas saat ini juga lu pastinya bakal dapat banyak bot atau captcha challenge ya. Soalnya kalau VPN terutama yang gratisan itu kan ya servernya sedikit atau jadi satu tuh. Ya udah, mungkin website yang lu datengin ini ngira lagi ada percobaan DDoS nih. Ya udah dikasih bot challenge itu, tapi seharusnya masih bisa lanjut ya. Nah, setelah 24 jam diblokir ini, Cloudflare punya 3 pilihan nih. Dia tuh blokir balik semua IP di Indonesia, patuh, kemudian daftar PSA, atau masa bodoh ya. Perkiraan gue yang bakal diambil tetap aja daftar ke PSA ya, tapi dengan jalur lobby atau ya diakalin lah. Soalnya gini bro, Cloudflare itu yang paling gede itu bukan soal DDoS-nya ya. Itu mah makanan sehari-hari mereka ya. Yang lebih mereka concern adalah privasi dari usernya ya. Karena orang-orang yang gunain Cloudflare itu kan mereka punya keyakinan nih sama Cloudflare bahwa Cloudflare bahkan amanah ya. Nah, tapi kepercayaan ini bisa runtuh kalau misalnya Cloudflare ini mau tunduk sama peraturan pemerintah yang mewajibin mereka buat buka info-info tertentu dari kliennya ya. Contohnya ya IP servernya gitu. Betul, kalau kalian pengen lihat gimana kondisi website kalau cuma pakai fitur anti bot Cloudflare, ya kurang lebih kayak gini lah. Dia masih bisa diakses website utamanya ya, tapi yang bagian buat captcha-nya ini ya error gitu ya. Oke, di hari kedua ini mungkin beberapa developer atau orang infra itu udah berhasil routing lagi DNS-nya dari yang sebelumnya di-manage oleh Cloudflare ke DNS manager yang lainnya, sehingga website mereka itu bisa diakses lagi. Tapi ini masa-masa yang gawat ya. Kenapa? Karena ya tanpa kecanggihan proteksi dari Cloudflare ya websitenya jadi rawan kena DDoS ya. Dan tentu saja latensinya jauh lebih tinggi ya kalau misalnya yang ownernya itu belum nge-setup CDN-nya ya. Oke, langsung skip ke seminggu kemudian nih. Seharusnya semuanya udah balik seperti semula ya. Ingat bahwa serusak-rusaknya Komodigi ini, mereka itu masih orang Asia ya. Dan kalian tahu kelemahan utamanya orang Asia itu apa? Ya, mereka gak enakan. Well, sama gampang di-swap. Anyway, pas udah H+1 minggu ini, pasti udah ketemu titik tengahnya, tapi ya damage-nya pasti udah kena ya. Jadi pas saat ini populasi pengguna VPN di Indonesia itu udah sangat banyak, sehingga misalnya ada nih pemblokiran lagi, amit-amit blokir Google atau blokir yang lainnya, nggak ada efeknya lagi gitu. Jadi gimana menurut lo kalau Cloudflare itu diblokir? Apa lu bisa ngadepin? Coba komen di bawah ya. Oke, yang jadi pertanyaan adalah gimana bisa Cloudflare itu bisa sampai di situasi yang seperti ini ya. Siapa sih Cloudflare ini? Mungkin beberapa kalian juga nggak pernah denger ya, kecuali kalau pas down aja sih. Dan itu wajar, soalnya ya Cloudflare ini perusahaannya kayak orang-orang yang bermain di belakang panggung ya, yang mastiin bahwa pertunjukan di depan panggung itu berjalan lancar. Sekitar 20% dari seluruh traffic di internet itu lewat jaringan Cloudflare ya. Jadinya hampir setiap situs yang lo buka itu pasti ada sangkut pautnya dengan Cloudflare. Terus gimana bisa Cloudflare ini mendominasi internet gitu? Padahal kayaknya ya gak ada yang wah atau bikin sensasi gitu. Tahu-tahu semuanya udah pakai aja gitu.
Di sini gue nggak kasih tutorial tentang cara pakai fiturnya, mungkin gue bikin ke depannya kalau udah gue pelajari lebih lanjut. Tapi kalau misalnya kalian pengen tahu sekarang, tutorialnya banyak kok di YouTube. Gini deh, misalnya lu mau develop suatu website nih, gue omongin website dulu ya, biar gampang gitu. Lu fokus aja sama fitur-fitur aplikasi lu dulu ya, terus untuk urusan online-nya, lu tinggal tautin atau integrasiin sama Cloudflare. Beres gitu, nggak usah lu pikirin pusing gitu ya. Soalnya ya urusan website security ini udah paket lengkap di mereka. Gue sebutin yang gue tahu deh. Yang pertama ini ada CDN atau Content Delivery Network ya. Misalnya nih server lu kecil atau cuma satu di Indo aja nih. Cloudflare itu bisa copy sebagian dari website lu dan dipaste ke server-servernya mereka ya. Jadi misalnya ada orang Amerika mau akses website lu, ya nggak usah request dari Indo yang jauh banget ya, ambil aja kopiannya dari server terdekat mereka ya. Kedua, ada anti DDoS sih. Intinya DDoS itu kalau ada orang yang pengen website lu down lah, dan gue jamin nggak akan ada yang bisa nembus proteksi Cloudflare di sini dari luar ya. Oke, dari luar. Kalau misalnya website lu down padahal udah ada di bawah Cloudflare, ya itu masalah lu, speknya kekecilan emang, padahal itu user asli gitu. Saya gini bro, Cloudflare itu udah pernah dicoba di DDoS pakai 22 terabit per second. Oke, itu sekitar 1,5% dari seluruh traffic global internet itu. Kalau 22 terabit per second aja nggak bisa lolos, ya lu nggak usah mimpi kalau di OS primitif lu itu bisa deh. Jadi kalau kalian pengen bikin Cloudflare down itu nggak bisa lewat faktor eksternal ya. Gue bilang gini, kalau kalian pengen Cloudflare down itu ya cuma bisa dari Cloudflare-nya sendiri atau faktor internal lah. Jadi kalau lu beneran pengen bikin Cloudflare down, ya udah lu harus jadi intern Cloudflare tuh. Oke, yang ketiga adalah DNS nih. Kalau lu punya server kan pakai IP public ya, misalnya 168.110.800 tuh. Nah, lu nggak mungkin dong suruh orang buat nulis akses web lu pakai nomor kayak gitu ya. Lu kira mau nelpon apa? Jadi ya DNS ini fungsinya buat nautin IP server lu tadi ke domain yang gampang diingat ya, misalnya mamatserver.com gitu lah. Keempat nih yang paling penting, yaitu SSL graph. Anggap aja SSL itu kayak enkripsi traffic ya. Simpelnya gini deh, lu develop server HTTP aja dah. Kan itu normal ya, portnya di 80 gitu. Nah, orang itu bisa aja cek paket yang keluar masuk server lu kalau cuma HTTP doang. Nah, SSL ini kerjanya di port 443 dan fungsinya tuh buat enkripsi trafficnya ya. Jadi kalau orang mau nguping paket data yang keluar masuk server ini ya bakal kelihatan kayak random aja gitu. Setahu gue SSL ini kalau mau sertifikat aslinya itu harus bayar ya, dan gue belum pernah coba, tapi kalau lu pengen lewatin Cloudflare, lu itu bisa ngerubah server yang HTTP lu tadi jadi HTTPS pas diakses orang dari luar ya. Tapi dengan satu syarat ya, bahwa SSL ini cuma valid dari user yang akses website lu sampai ke server Cloudflare-nya ya. Dari server Cloudflare-nya sampai ke server lu itu masih pakai HTTP. Jadi misalnya IP lu klik nih, ya udah wassalam tuh bisa kelihatan lagi. Yang terakhir nih adalah anti-bot crawler ya. Seperti yang gue bilang sebelumnya, bahwa nggak cuma orang asli aja yang bisa akses website, tapi juga biar bot-bot seperti yang dipakai buat training AI terbaru itu nggak bisa bikin website lu buat jadi bahan dataset dari mereka ya. Mungkin itu aja sih kalau fitur utama yang Cloudflare yang gue tahu. Sebenarnya masih banyak ya, seperti object storage atau worker yang aplikasi serverless gitu. Gue juga belum terlalu paham cara makainya. Tapi kalian tahu nggak kabar terbaiknya dari Cloudflare ini apa? Ya, semua yang gue bilang di atas tadi itu tidak dipungut biaya lah. Ini yang jadi mereka itu jadi nomor satu, the gold gitu. Udah servisnya banyak, bagus, orang baru belajar pun juga bisa pakai gitu. Gak aneh kalau Cloudflare ini jadi monopoli, jadi tulang punggung internet ya. Walaupun mereka gede, mereka itu nggak tamat. Bahkan fitur berbanyaknya kayak worker sama object storage yang tadi, itu batasannya pun juga masih lega ya. Jadi kalau lu baru pelajar atau mahasiswa atau individu, itu kayaknya nggak bakal habis deh. Kayak intinya, kalau lu bukan perusahaan, semua fitur di Cloudflare ini bisa lu pakai tanpa biaya ya. Jadi menurut gue Komidigi ini cuma all bark but no bites ya. Jadi kalau diterjemahin ke Indo ya cuma omong doang tapi nggak ada aksinya gitu. Lu percaya orang-orang yang gagal berantas gue nggak bisa bilang ntar AI YouTube-nya
sensi. Lu yakin orang kayak gitu bakal berani blokir CF? Gue sih nggak percaya ya. Kan alasan mereka minta Cloudflare buat daftar PSE, setahu gue ya, kan dianggap melindungi situs yang aneh-aneh gitu kan ya. Kalau dipikir-pikir ya sama aja kayak lu COD-an, barangnya salah, lu marahin kurirnya. Ya nggak tau lah kok tanya saya, tanyalah ke penjualnya. Tapi di belakang Cloudflare itu sebenarnya nggak penting. Daripada kayak gitu, mending lu bikin script aja. Jika ada iklan ini, cari linknya, ban otomatis. Kalau kayak gitu ya pakai cara manual lah, bayar orang tugasnya scroll website atau Facebook atau apalah, cari iklan yang kayak gini, ya udah blok gitu kan, simple kan. Oke, misalnya nih, anggap aja ada keajaiban dan si Cloudflare itu mau kerjasama sama Komodiki. Mau dibawa kemana wajah privasi? Ya, gue nggak munafik sih, zaman sekarang privasi itu kayak udah mati ya. Tapi paling nggak pura-pura peduli lah, bro. Kalau IP di belakang Cloudflare itu bisa dikasih sama pihak pemerintah, ya udah hilang kepercayaan sama security yang dibangun abis-abisan sama Cloudflare ini. Kita bisa percayaan jaringan kita di bawah akses Cloudflare tanpa filter apapun ya, karena kita percaya bahwa Cloudflare ini amanah ya. Bahkan mereka sampai luncurin fitur Zero Trust ya buat orang-orang yang nggak percaya ini. Jadi ya itu aja sih mungkin ya pengen gue saat Cloudflare. Kalau bisa mohon bantu angkanya di traktir, linknya ada di deskripsi, berapa aja sangat membantu. Dan ya sampai jumpa di video berikutnya. See ya.